itu Tidak. bukan gelar pribadi, Nggak betul. tetapi gelar. Loh, Nggak betul. Salah. Sebentar dulu. Nggak bro, ada Bang. dalam Bang. pandang. Biar saya ajari kamu. Sebentar. Bentar Bang Erben. Gimana ini? Kamu udah Saya- tahu itu Gimana ini? keberadaan. Ngajarin kamu aja nggak Aduh, bisa ini tadi jadi Bang kayak Wan. pasar lagi. Iya. Bukan, Kayak itu dulu Oke, dijawab. oke. Kita potong. Kata Kan Ada dia saya anak buka bertanya, yang- John. Coba. Kan dia Kata bertanya, kamu anak. jawab. Kata anak di situ itu menunjuk kepada siapa? Kata ganti Kepada kepada siapa Allah. itu anak? Allah. Oke. Ini sebentar John. Ini yang Konsisten di ya, bawah. konsisten. Sebentar Pak Erben. Ini yang di bawah pelit banget ya. Aku live 2 jam lebih. Tap baru 2K. Aduh, tap lah teman-teman. Lanjut Pak Erben. Iya, kita tanya dulu. Kata anak di situ menunjuk kepada siapa? Pada Allah. Pastikan pada Allah. Berarti Allah tidak tahu juga dong. Udah selesai. Iya, Allah yang kau Udah. sembah itu nggak tahu. Kan kau mengatakan anak-anak ini Oke, adalah Tuhan Indomie. Yesus. Dan itu adalah Allah. Indomie, menurut Ya saya kan? sudah selesai Iya. jawabannya. Udah selesai. Karena Jangan Terus framing namanya Erben. Sabar. karena Erben, kata anak di situ Sabar. Allah. Sabar. Pak Erben, sabar. Kita dengar Iya, kesimpulan anak Pak pun Erben tidak. dulu. Karena gini ya, kalau kata anak di situ itu artinya Allah, berarti Allah tidak tahu akhir zaman. Loh, kau Dengan bilang demikian, loh, Yesus itu Allah. Saya belum ada loh kalimat seperti itu. Dari tadi saya mengatakan masuk, Yesus saya itu simak di Allah. bawah, saya Kau yang tanya, mengatakan kemarin kata Yesus anak itu itu Allah. siapa? Loh, kau yang mengatakan Yesus sebagai Allah tahu. Sekarang kau tolak lagi di sini. Pak Erben emang ngomong. Pernah dia di roomku dia mengatakan sebagai Allah Yesus tahu. Jangan dibawa yang dulu lah, yang sekarang lah, yang dulu udah. omongan Siapa dia tahu nggak orang udah konsisten. amnesia. Berarti Sekarang dia nggak tadi begini Sekarang. John Peter, kamu kan ditanya. Yang sekarang. Iya John Enggak, Peter tadi kau berarti ditanya orang sama ini si tidak Pak konsisten. RB. Kamu Ini ditanya yang aku tadi. tanya. Hari ini ngomong apa, besok ngomong apa. Kayak Oke, sebelah aja kalau- ini. Ini pertanyaan Emang, kamu yang sebentar, jawab. sebentar. Oke, Kamu jawab tadi. saya jawab ya. Boleh Sebentar, saya jawab sebentar ya? Pak Erben. Sebentar Pak Erben. Emang nggak care ya diskusi yang zaman kapan dibawa sekarang, atau Malikil yang nggak ada orangnya dibawa di sini gitu ya. Diskusi hari ini aja, yang dulu ya udah kita lupakan. Berarti Gitu. tentu boleh berubah-ubah ya. Silakan kalau berubah hari ini boleh. Silakan. Itu aku kok nggak bisa. Sekarang kita tanya lagi yang baru. John Ya, Peter mau apakah diskusi Tuhan Yesus sama tahu? Pak Erben. Ya, apakah Tuhan Yesus mengetahui tentang hari akhir, Erben? Jawab. Di dalam ayat ini, Yesus sebagai anak dalam kemanusiaannya, dia tidak tahu. Terus sebagai apa dia tahu? Sebagai hakikat ilahi firman, pasti tahu. di mana ayatnya di situ ada hakikat firman tahu? Di ayat berapa? Oke, perhatikan ya. Di dalam ayat ini, Di dalam dengar dulu. Matius 24 ayat 36. Sebentar. Sabar dijelaskan dulu John. Kata anak di dalam teks ini itu menunjuk kepada hakikat kemanusiaan Yesus. Hakikat kemanusiaan Oke. Yesus. Kalau berbicara Bapa itu kan sudah pasti bersama firman dengan rohnya. Jadi Yesus sebagai firman pasti tahu hari zaman, akhir zaman. Tetapi dia sebagai manusia dalam hakikat sebagai manusia yang berawal di dalam rahim Maria yang abadi itu tidak tahu. Yang Tidak tahu di situ, yang tahu siapa di situ ayat itu yang tahu? Bapa, firman dan rohnya. Enggak ada Bapa firman dan roh, jangan kau tambahin. Oke, sekarang saya tanya, Bapa itu apakah dia tidak punya firman, tidak punya roh? Bapa itu tidak punya firman, tidak punya roh. Siapa yang bilang? Yang kubahas ini. Iya, saya tanya. Dengar dulu. Saya bertanya, Bapa itu ada firman, ada rohnya enggak? Dengar, tema kita hari ini. Sebentar. Saya kasih ini. Pak Erben ehonya dikecilin dikit biar suaranya enggak apa? Ya. Aku kok nggak bisa buka kamera ya? Kameranya sama. Ntar. Coba turun Iya, dulu, Le. ehonya Naik lagi, Le. dikecilin. Turun dulu baru naik lagi. Ehonya dikecilin dikit, Pak. Aku turun dulu bentar ya. Begini Kameranya. John. Aku turun dulu bentar Kayaknya ya, kamu, Bos. Iya Pak Erben. Begini John, kayaknya kamu itu kurang menyambung. Jadi apa yang dikatakan Pak Erben kamu simpulkan. Padahal Pak Erben tuh bertanya. Ngerti nggak?
Gini Pak Erben sih. itu bertanya sama kamu, Gini sih. tapi kamu jawab, aduh John, saya itu pendengar. Saya lebih tahu apa maksud Pak Erben. Pak Erben itu bertanya. Saya tahu dia mau melebar. Yang kita bahas di sini, yang tahu tentang hari akhir itu kan cuman Bapak. Dia pakai firman, pakai roh, itu dari Loh, mana? dia nggak dalilnya? melebar loh John. Tadi pertanyaanmu kan, Tuhan Yesus tahu nggak hari kiamat? Dia jelaskan, ini saya ulangi nih. Dia jelaskan di dalam ayat itu, ya di dalam ayat itu Yesus sebagai manusia nggak tahu. Nah kamu nggak mendengar, kenapa? Ketika orang menjelaskan kamu ngerocos, jadi kamu nggak Sebagai paham. manusia kau bilang dia nggak tahu. Yang tahu sebagai apa? Nah itu yang Udah, dijelaskan udah. oleh Erben tadi. Udah. Sebagai apa dia tahu? John, begini ya, kamu perhatikan orang itu bertanya apa nyimpulin atau memberi narasi. Orang Pak Erben bertanya kok kamu malah, oh berarti Pak Erben gini-gini. Pak Erben itu bertanya, kalau bertanya kamu jawab. Oke, Gitu jangan loh. dipotong ya, jangan Oke. dipotong ya. Oke, saya Apa tanya yang jangan sama dipotong? Emang kamu ngerti pertanyaannya? Ya, udah, silakan. Ulangin pertanyaannya Pak Erben, ulangin pertanyaan pertanyaannya. saya, Bapak, apakah pernah tanpa firman, tanpa rohnya? Jelas, Bapak itu memiliki firman dan rohnya. Karena Yesus sendiri Oke. memiliki firman dan rohnya. Lanjut. Oke ya, jawabannya berarti betul. Yesus sebagai manusia, dia adalah inkarnasi firman Allah. Tubuh manusia Yesus adalah kodrat yang ditambahkan kepada firman. Maka Yesus punya dua kodrat. Kodrat ilahi yaitu firman dan kodrat manusia. Keilahian dan kemanusiaan dibedakan tapi tidak dipisahkan. Jadi Yesus dalam hakikatnya sebagai manusia, sesuai dengan pengakuan Yesus, dia tidak tahu kapan akhir zaman itu terjadi. Tetapi kalau berbicara hakikat dia sebagai firman, sudah pasti dia tahu karena dia firman. Oke, berarti Anda akan membenarkan sebagai Bapa, firman itu mengetahui tentang hari akhir. Berarti kamu nggak nanggap. Saya sudah katakan Ayat itu Bapak firman. mengatakan Bentar hanya dulu. Bapa yang tahu. Berarti Iya, kau mau Bapa, mengatakan firman. sebagai Bapa, firman mengetahui tentang hari akhir, betul? Bapak tahu hari kiamat, Di ayat itu maka hanya- pasti firman dan rohnya juga tahu. Dengar, Karena di Bapak, ayat karena itu aja kita bahas. Bapak, Ini, Ya, sekarang- ini, aduh, Itu aja jadi kita kayak bahas. pasar, John. Ini kayak pasar, Sekarang- kalau orang ngomong kamu potong. Sekarang kamu sekarang- ngomong lah, John. Sebentar Pak Erben, Oke. ini nggak bisa diskusi kayak gini. John, kamu bertanya, kalau orang bertanya harus banyak-banyak mendengar. Sekarang kamu ngomonglah 3 menit. Di bawah Oke, itu, Wanes dengar, minta dengar. naik semua loh. Atau ganti narasumber aja deh kalau kamu kayak gini. Bentar. Gini ya. Kalau ada yang pintar bolehlah. Tidak konsisten, dia tidak konsisten. Dia mengatakan Yesus itu adalah firman, mengetahui tentang hari akhir. Padahal ayatnya di sana dikatakan yang tahu itu cuma Bapa. Ah, Kenapa dia ini melarikan salah, diri ke host. firman? dia Jelas salah, ayat bos. itu tentang hari itu hanya Bapa yang Salah, tahu. udah salah kamu. Kau mau mengubah-ubah firman, mengubah Tuhan, mengubah kata Allah. Nggak ada di situ kata Allah, Tuhan firman. Yang di situ yang tahu cuma Bapa. Artinya Tuhan Yesus, kalau kau mengakui dia tahu, berarti Yesus itu adalah Bapa juga. Anak juga. Tapi dalam keberadaannya sebagai Bapa, dia tahu. Dalam keberadaannya sebagai anak, kau bilang tadi, dalam kemanusiaannya, dia tidak tahu. Berarti kau harus jujur. Dia adalah Bapa dalam keberadaannya, mengetahui tentang hari akhir. Konsisten dong. Nggak ada kata firman di ayat itu. Nggak ada kata Tuhan di ayat itu. Nggak ada kata Allah di ayat itu. Yang ada hanya Bapa yang tahu. Oh, jangan rubah-rubah ayat. Lanjut. Oke. Bisa Kamu aku udah tambahkan bilang, sedikit? Oke, kamu jangan sekarang bilang sebentar sekarang- Pak Erben. Pak Erben bentar. Kamu udah bilang lanjut. Pak Erben nggak potong. Sekarang Pak Erben ngomong, kamu jangan potong ya Bang John. Kita kondusif lah. Bang Billy, bentar Bang Billy. Biar Bang John sama Pak Erben dulu biar klimaks. Apa yang salah dari perkataan Bang John tadi Pak Erben?
Suaraku ada nggak? Ada. Kesalahanmu itu adalah kamu tidak menerima pernyataan saya secara utuh. Saya menjelaskan Yesus itu memiliki dua kodrat. Kodrat Allah firman, kodrat manusia. Kodrat firman itu kekal, hikmat Allah itu kekal. Kodrat manusia itu abadi, karena berawal ada di dalam rahim Maria. Jadi bicara Yesus itu berbicara dua kodrat. Itu tidak bisa dipisah. Harus diterima bersamaan, namun dibedakan secara eksistensinya, tapi tidak dipisah secara hakikat dan karyanya. Itu yang kamu salah. Sekarang yang saya tanya sama kamu adalah, dicatat ya pertanyaan saya, siapa anak dalam teks dan di mana anak dalam teks? Siapa Bapa dalam teks dan di mana Bapa dalam teks itu? Silakan. Silakan dijawab. Pertanyaan. Siapa anak dalam teks itu? Di mana posisi anak dalam teks itu? Siapa Bapa dalam teks dan di mana Bapa dalam teks itu? Silakan. Oke, jadi saya mau jelaskan kepada kalian, tungtung sesat, ya, bahwa anak dan Bapa adalah sebutan untuk keberadaan daripada Allah kita, Elohim kita, yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di dalam keberadaannya, dia memiliki sebutan sebagai anak sekaligus juga sebagai Bapa. Nah, dalam hal ini, Tuhan Yesus mengatakan dengan sebutan, dengan kiasan. Anak tidak tahu, ya. Dia tidak mengatakan aku tidak tahu, tetapi dia menggunakan kiasan anak di sana dan Bapa. Anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Nah, kalian memiliki tiga Allah, tiga pribadi Allah. Host, tolong diarahkan pertanyaan saya, host. Dengar dulu, jangan dipotong, kan aku nggak motong. Jangan melebar. Host, tolong Jangan lebar. diarahkan dong Jangan pertanyaan lebar. saya. Jangan lebar, jangan Pertanyaan lebar. Erben salah, pertanyaan Erben, makanya dijelaskan oleh John. Bukan. Pertanyaan saya, siapa anak? Maksudnya siapa? gini. Iya, kan saya mau Posisi menjelaskan anak tentang keberadaan anak, Bapa, dan Roh Kudus. Ini kan ada tiga nih keberadaan nggak ada ini. Roh Kudus, nggak ada. John, makanya Iya, maka saya perhatikan bilang- pertanyaan. Saya mengerti pertanyaannya. Di dalam teks itu berarti di ayat itu posisi anak itu sebagai apa atau di mana? Oke, Posisi dalam Bapak hal itu ini- di mana? Dia nggak. Aduh, John. Ini mau ganti sama Billy nggak? Saya capek monitorin orang kayak gini. Abis ini saya turun sebentar. Satu lagi, sudah abis ini Billy saya serahkan. Aku turun, bentar ya. Jadi saya mau jelaskan begini. Dia mau nanyakan anak dan Bapa dalam sini konteks siapa? Dalam konteks anak dan Bapa ini kiasan sebutan untuk keberadaan daripada Allah kita, Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Karena kami punya Tuhan itu cuma satu-satunya hanya Tuhan Yesus Kristus. Dalam keberadaan dia sebagai anak, kami tidak pernah menyangkal. Sebagai anak, dia tidak tahu. Tetapi dalam keberadaannya sebagai Bapa, Sang Firman itu tahu. Karena dia adalah Sang Pencipta. Sang Pencipta harus mengetahui segala sesuatu. Kecuali Yesusnya Erben ini bukan Allah. Kecuali Yesusnya Erben ini bukan Sang Pencipta. Kecuali Yesusnya Erben Host, ini bukan Bapa. Tolong diarahkan, host. Jadi jelas, Gitu Erben, lu denger Yesusnya aja. Erben tidak tahu tentang hari kiamat sebab Yesusnya Erben bukan Bapa. Titik. Lanjut. Oke, Turun ya, kau jadi sekarang. Ya. Turun kau. Turun kau, John. apa yang disampaikan si John tidak menjawab pertanyaan. Saya jawab aja ya. Siapa di sini anak? Anak itu adalah Yesus yang sedang mengajar kepada murid-muridnya. Yesus sedang ngobrol dengan murid-muridnya, itulah yang dimaksud dengan anak. Karena di ayat 24 itu juga sudah ada anak manusia. Jadi Yesus di sini sedang mengajar kepada murid-muridnya dengan perumpamaan. Itulah Yesus. Di mana Yesus? Ya ada bersama murid-muridnya, sedang duduk-duduk, sedang makan-makan, sedang minum-minum sambil mengajar. Saya buat begitu kalimatnya. Terus siapa Bapa? Bapa di surga
Itulah Bapa yang transenden, di mana Yesus sering mengatakan, aku diutus oleh Bapa, aku datang dari Bapa, aku melakukan kehendak Bapa. Di mana Bapa itu berada? Ada di dalam kemahaannya. Jadi itu jawaban dari pertanyaan saya. Kalau si John tadi kan jawabannya kan nggak nyambung. Jaka sembung bawa babu. Golok. Iya, nggak nyambung. Oke, diperbesarkan dulu, host. Itu analisa teks dulu ya, host ya. Jadi analisa teks dulu. Iya, iya. Kita pakai analisa teks dan konteks. Konteksnya di situ kan itu mulai ayat ini ya, kita lihat ya. Itu mulai ayat 24 sampai 36. Itu satu konteks. Jadi jangan lari dulu dari konteks. Pertanyaannya, siapa anak dan di mana anak berada? Siapa Bapa dan di mana Bapa berada? Kalau anak di sini adalah Allah Bapa, di mana berada? Sedang ngobrol dengan murid-murid. Siapa Bapa? Ya Allah Bapa. Siapa? Yesus juga sedang ngobrol dengan murid-murid. Maka kalau kau katakan anak itu adalah Allah Bapa dan Bapa itu adalah Allah Bapa, berarti Yesus berbohong. Yesus narasinya dolak-dalik. Pertanyaannya sekarang, yang mulut dolak-dalik itu kamu atau Yesus? Tinggal itu aja. Kamu salah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau bantah. Sejak kapan Bapa dan Anak adalah sebutan kepada Allah yang Esa? Tidak pernah cerita anakku, bapakku, bapak itu anak. Kecuali kau mau menjadikan bahwa Allah Bapa itu seperti Lot. Karena Lot itu anaknya, istrinya, anaknya, cucunya. Jadi kamu mau bikin kayak gitu, cucuku, anakku, anakku, istriku, gitu. Kamu gimana sih, John? Apakah serendah itu kau bikin Bapa itu? Oke, Baru Jan, kalau kau katakan saya Bapa jelasin, dan John. anak adalah sebutan kepada Allah yang satu, orang Yesus katakan inilah anakku yang kukasihi kok. Yesus mengatakan aku datang dari Bapa, aku keluar dari Bapa, aku melakukan kehendak Bapa. Kok Bapa dan anak sebutan kepada Allah yang Esa? Nalarmu di mana sih kawan? Udah, belum. Oke. Minta di tengah dulu. Minta di tengah. Saya ajarin dulu dia tentang mengenal Tuhan. Bentar Bang Billy. Bentar Bang Billy, bentar. Al-Quran silahkan 1 menit. Ya, oke. Tadi Erben sudah narasi, ya dia kurang paham tentang Tuhan sebenarnya. Dia tidak mengenal Tuhan sesungguhnya. Dia seperti orang Parisi, selalu menerka-nerka ini ya siapa Dikurangin ini lah framing, aduh. siapa. Oke, jadi gini ya. Kalau bisa kita fokus ke ayat gitu. Kuranginlah memframing orang itu. Fokus saja pada Jadi konteksnya nanti itu, dibalas konteks. framing nggak terima kan? Jadi Iya, begini, nanti dibalas Indomie. framing nggak terima. Jangan dulu dinaikin yang lain, karena kalau kamu berbagi gini hilang fokus. Makanya Tritunggal ini selalu Yaudah. posisi menang. Ya udah. Gua belum Al-Quran selesai silakan loh. 1 menit. Oke. Ya, Jadi silakan 1 gini ya, menit. kesalahannya di Kurangin framing sini. orang gitu loh. Iya, tadi Erben framing si John, diam. Sekarang gua John juga. menjelaskan. Aduh, Al-Quran kamu Enggak. turun aja lah. Nggak boleh John gitu. tadi Kamu juga framing, mau Pak. mengadu ini mau Al-Quran. diluruskan. Saya Tolong dengerin, dong. kamu dengerin saya sebelum saya kick ya. John Peter tadi framing Pak Erben, wajar Pak Erben framing John Peter. Pak Erben nggak ada senggol kamu sedikit pun. Iya, Bahkan nyentuh kamu walaupun- sedikit pun. Ya, Aduh, turun aja walaupun dia kamu. tidak turun aja. menyinggol saya. Turun aja. Lanjut Billy. Billy mau ngomong nggak? Dalton, silahkan Oke, Dalton. sabar dulu. Saya mau perkenalkan dulu Tuhan, karena mereka nggak paham tentang Tuhan. Oke? Kembali ke topik. Diam host. dulu. Hostnya Matius Diam 26 dulu. ayat 36 Diam host. dulu. Diam Jangan dulu. lari-lari ya host ya. Diam dulu. Oke. Billy, jadi Matius 6 tadi udah selesai ya? Ya, sabar dulu. 4 ayat 36. Sebentar, Jangan ganti Pak. topik dulu. Sabar dulu, Erben. Sebentar. Billy, topik udah berjalan. Itu tadi udah selesai belum? Kalau udah selesai berarti Pak Erben sudah menjelaskan. Aduh, sebentar lah teman-teman, tolonglah. Kalau udah selesai Pak Erben sudah menjelaskan secara rinci. Sudah, topik tadi sudah selesai. Kita sekarang ganti topik baru. Disepakati dulu. Kamu mau keluar-keluar Pak Erben yang nggak Topik mau. baru, topik karena- baru. Oke, topik baru.
Pak Erben, ganti topik baru mau nggak? Selesaikan dulu topik ini. Kecuali kalau Topik kalian anak nggak. tadi. Iya, Iya. saya akan selesaikan. Ya, selesaikan. Oke. Pertanyaan saya kepada Billy, siapa anak dalam teks dan siapa bapak? Di mana anak dalam teks dan di mana bapak? Silakan. Oke, saya jelasin dulu. Jadi untuk menyelesaikan suatu masalah harus kembali ke sejarah. Oke? Nggak bisa langsung jelas. Lari, Yang tadi jangan dulu. lari, Yang tadi jangan dulu. lari. Yang tadi dulu, Billy. Iya, saya tahu. Saya tahu mau lari kemana pembahasannya. Ya Saya udah, tahu. jangan. Itu konteksnya dulu, kau baca dulu ayat 24 sampai 36. Itu satu konteks. Pertanyaannya adalah siapa anak Iya. dan siapa bapak? Di Oke. mana anak berada dan di mana bapak berada? Oke. Sekarang begini ya. Saya bicara dulu karena pertanyaannya itu dia tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak tahu sesuatu dia Oke, bertanya, host, nggak cari yang nyambung. cerdas, host. Cari Oke? host, cari yang cerdas. Sabar. Yang pertama, ketundukan bangsa Israel hanya ada satu nama, yaitu Yotefave. Yotefave itu Bapa. Paham? Yotefave itu Bapa. Dan yang menyatakan diri itu sebagai anak tidak lain lagi hanya adalah Yotefave. Dia saja. Ada yang lain nggak, Erben? Menurut kamu? Oke, saya jawab. Yahweh itu adalah nama keagungan kepada Sang Pencipta Allah yang Esa. Namun Allah yang Esa secara realita dia Bapa, artinya dia Sang Sumber yang pada dirinya kekal ada hikmat firman dan kekal ada roh hidup. Jadi Yahweh itu berbicara, jika kita berbicara kepada keesaan Allah, maka itu adalah Bapa, Firman, dan Roh. Tetapi ketika Firman menjadi manusia, maka Yahweh itu juga disematkan kepada Yesus dalam konteks hakikatnya sebagai Firman. Karena Oke. Bapa, Firman, dan Roh itu Yahweh. Bapa, Firman, dan Roh itulah Allah yang Esa. Sama seperti Billy. Billy itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Billy itu tidak hanya tubuh, Billy itu tidak hanya jiwa, Billy itu tidak hanya roh, tetapi tubuh, jiwa, dan roh adalah Billy yang seutuhnya. Oke. Jadi di dalam keesaan Yotefave itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menurut kamu keesaan itu apa sih? Esa itu kan satu dalam kesatuannya. Nggak ada satu dalam kesatuan. Tipuan dari mana? Iya. Kamu cari satu ayat jahat. bahwa kata ehad itu artinya kesatuan. Mana ayatnya? Oke. Adam dan Hawa dua menjadi satu. Kata satu di situ Esa. Oke. Yang satu dagingnya atau hubungannya? Jadi satu itu tidak selalu berbicara ibaratnya satu biji. Satu itu tergantung konteks. Bro, satu ya Dengar satu. dulu, diam, enggak. Jadi Woi, kata satu begini. itu, dengar dulu. Kamu Kata tahu arti satu itu? Arti Diam satu dulu. apa? Kau, oke, saya jawab. Billy, Satu itu, Billy. dengarin. Satu itu tidak selalu berbicara jumlah. Kalau berbicara jumlah satu eka atau apa itu? Tapi kalau Esa itu tidak berbicara jumlah. Contoh wahid ya, wahid itu satu. Yang berikut ya, saya mau kasih tahu sama kamu. Contoh satu. Satu nusa, satu bangsa. Emang Indonesia satu bangsa? Banyak bangsa di Indonesia ini. Satu nusa, banyak pulau-pulau. Itu contoh satu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Di Indonesia ini banyak bahasa. Bahasa Batak, bahasa ini. Jadi Oke. satu itu jangan kau gini. Jangan dalam pikiranmu satu itu kayak satu biji semangka atau satu biji bakpao. Jadi Allah itu satu, itu bicara hakikatnya yang satu. Tapi kebagaimanaan Allah yang satu, itu sudah pasti dia Bapa, Firman, dan Roh seperti dirimu. Billy itu satu, tapi dalam realitanya Billy itu ada tubuhnya, ada jiwanya, ada hidupnya.
tubuh, jiwa dan rohnya Billy dibedakan secara realitanya, tapi secara hakikat tidak dibedakan karena satu hakikat manusia. Kecuali Billy, tubuhmu manusia, pikiranmu kambing, rohmu pohon, nggak mungkin kan? Tubuhmu hakikatnya manusia, jiwamu hakikatnya manusia, rohmu hakikatnya manusia. Kecuali kalau sekarang kau katakan tubuhku pohon, jiwaku kambing, rohku kolok-kolok. Silakan kalau kau mau pakai gitu. Sudah, saya jelasin kamu. Kamu memang dari kemarin saya ajarin kamu nggak pintar-pintar. Jangan lari ke situ. Pertanyaan saya dulu kau Oke, jawab. sabar. Siapa anak? Siapa? Di mana Persoalannya- anak? Jangan dulu lari. Persoalannya Jangan lari topik. Host, Diam dulu. Konsisten ya host ya. Kalau dia lari dari topik, turunkan aja. Enggak. Kita selesaikan dulu topiknya. Jawab dulu. Siapa anak? Siapa bapak? Di mana anak? Di mana bapak? Itu dulu. Jangan kau alihkan topik pembicaraan kemana-mana. Kau jawab dulu ini sampai tuntas. Kalau kau nggak bisa jawab, turun aja. Cari yang lebih cerdas. Oke, persoalannya kamu framing bahwa Allah itu terbagi-bagi. Saya tidak lari ke Diam situ. dulu. Ini dulu. Diam Jangan lari. Host, Diam turunkan dulu. kalau nggak mau siapa jawab. Host. anak, siapa bapaknya? Ada satu Yotefave. Siapa diam dulu. bapak dalam teks? Siapa Diam bapak dulu. dalam teks? Diam dulu. Oke. Siapa bapak Diam dalam dulu. teks dan siapa anak? Di mana Diam anak? dulu. Di mana bapak? Ya udah, Dalam kita- teks kita- dan konteks. Iya. Kita dengar dulu Pak Erben. Nanti kalau dari narasi dia memang nggak ketemu, baru kita tanya lagi ya. Silakan Billy. Saya kasih tahu kamu Erben ya. Allah itu satu apa? Makanya di sini kau dari dulu kau itu tidak pernah bertobat untuk menipu. Saya kasih ajar kamu ya. Ini framing lagi. Enggak framing. Kalau saya framing berdosa. Sabar Ya. Pak Erben, sabar. Kalau saya framing saya Apa? berdosa. Oke? Ya udah kamu mau intinya aja. Kamu mau ngajarin Sabar. apa? Kamu Oke. ngajarin apa? Yang pertama, di dalam Allah itu cuma satu, yaitu Yotefave. Tapi mereka selalu katakan begini, Allah itu terdiri dari firman dan roh. Nggak begitu, Erben. Nggak ada kalimatmu framing. Ya sebentar Pak Erben. Bukan, Pak Erben sabar bukan dulu. begitu. Nanti Apa? framingnya kan nggak bagus. Narasi saya Ya, nanti tidak kita seperti itu, bantah. Bil. Ya. Oke, Iya, Akhirnya sabar. nanti gini. Nanti kita bantah. Sabar, Maksud aku diam gini, dulu. Indomie. Maksud Diam aku dulu. gini, Indomie ya. Diam dulu. Saya ajarin kamu. Dengar dulu. Supaya tugas saya jangan hanya membantah framingmu, tapi lebih kepada anak. Oke, kau dengar baik-baik ya. Kalian Tapi selalu kamu jangan framing juga lah Billy. Langsung ke ayatnya aja, nggak usah framing. Mereka kan selalu bilang, Pak Erben. di dalam Allah ada roh. Allah itu punya roh. Sedangkan Allah itu roh. Bagaimana Allah itu roh, punya roh? Berarti kalau dia punya roh, berarti roh itu ada di luarnya dia. Kan begitu? Makanya kamu itu kalau membuat suatu statement, belajar dulu Erben. Ya. Nah, kamu bilang satu itu bukan berarti kesatuan, tidak. Yang satu itu adalah Yotefave cuma satu. Ya. Yotefave cuma satu, yang satunya adalah namanya. Dan rohnya tentunya cuma satu. Tidak ada dua, Erben. Makanya Yesaya mengatakan yang menciptakan langit dan bumi siapa? Ya, kamu belajar. Ya, yang Bapak itu adalah Yotefave. Yang kedua, ya, saya kasih ayat kamu supaya kamu mengerti. Jadi yang Ehad itu adalah Yotefave. Ya, berdasarkan nama. Nah, jangan ada padamu. Pertanyaannya Billy, pertanyaannya tadi Billy, ini nggak ada yang jawab ya John. Masalahnya, dia anak di konteks itu apa? Bapak di konteks ayat apa ya? Anak di ayat itu apa? Bapak di ayat itu apa? Gitu kan pertanyaannya. Jadi sebenarnya anak itu adalah pernyataan Yotefave. Coba dibaca. Yotefave adalah penebus. Bukan duta, bukan utusan. Ya, Yesus itu adalah Yotefave itu sendiri. Anak itu adalah pernyataan Yotefave. Di dirinya dia disebut anak. Pernyataannya dia. Siapa penebus di sini? Coba dengar. Siapa penebus di sini kalau bukan Yotefave? Ada yang lain nggak? Enggak. Pak Erben terjawab nggak pertanyaan Pak Erben?
Ya sangat-sangat tidak terjawab dong. Tapi saya kasih tahu ya. Saya jawab aja framingnya ya. Allah Ya itu kita roh. penginjilan aja Pak, mumpung lagi Iya. ada 200 orang nonton, penginjilan aja lanjut. Ya, Allah itu roh, itu bicara hakikat Allah yang transenden. Terus roh Allah artinya Allah yang transenden itu hidup. Jadi Allah itu roh, itu sama dengan hakikatnya yang transenden, yang tak tersentuh, tak terhampiri. Roh Allah artinya dia yang transenden, dia yang tak terhampiri, hidup. Dia memiliki prinsip hidup. Bahkan oleh rohnya lah dia menghidupkan segala ciptaan.